Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Safun Rahmawati. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Angkatan 2024 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dakwah Islam. Spesifiknya saya akan menjelaskan sejarah perkembangan Muslim di Eropa Barat. Nah, teman-teman, sejarah awal hadirnya Muslim di Eropa Barat bisa dibagi beberapa periode. Yang pertama yaitu periode awal, di mana periode awal ini pada abad ke-8 sampai abad ke-15 Masehi. Islam pertama kali hadir di wilayah Eropa Barat melalui penaklukan Andalusia atau lebih tepatnya di Spanyol dan Portugal pada tahun 711 Masehi dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Nah, selama hampir 8 abad, Al-Andalus menjadi pusat peradaban Islam di Eropa dengan kemajuan ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, matematika, arsitektur, dan toleransi agama. Keberadaan Islam di wilayah ini berakhir setelah Reconquista, berujung pada kejatuhan Granada tahun 1492. Setelah itu, Anda masuk ke periode vakum yang panjang. Setelah 1492, jumlah Muslim di Eropa Barat hampir hilang. Hanya sedikit komunitas kecil tersisa. Kemudian masuklah ke era modern. Era modern kapan? Di abad ke-19 sampai ke abad 20. Islam kembali tumbuh di Eropa Barat akibat pertama, kolonialisme Eropa di Afrika dan Asia yang menciptakan hubungan migrasi. Kedua yaitu revolusi industri dan kebutuhan tenaga kerja setelah Perang Dunia I dan II. Kemudian migrasi besar-besaran tahun 1950 sampai 1970 untuk menjadi pekerja di negara-negara seperti Prancis, Jerman, Belanda, Inggris, dan Belgia. Pada akhir abad ke-20, komunitas Muslim menjadi salah satu kelompok minoritas terbesar di Eropa Barat. Kemudian yang akan saya bahas di sini yaitu karakteristik Muslim Eropa Barat. Nah, kalau untuk asal etnis sendiri, mereka itu banyak berasal dari Turki, Maroko, Pakistan, Aljazair, Tunisia, Suriah, dan Afrika Barat. Untuk mayoritas hidup, mereka itu mayoritas hidup di kota besar seperti kota Paris, Marseille, Berlin, Frankfurt, Rotterdam, Amsterdam, London, dan Brussels. Kemudian generasinya berlapis, terdiri dari imigran pertama dan generasi kedua atau ketiga yang sudah menjadi warga negara Eropa. Identitas ganda memadukan identitas Islam dan identitas kewarganegaraan Eropa. Pusat kegiatan itu biasanya ada di masjid, pusat kebudayaan, organisasi sosial, sekolah Islam, dan keragaman praktik. Beragama dari yang sangat moderat sampai konservatif. Nah, kalau kita berbicara tentang peran sosial ekonomi, banyak Muslim aktif dalam bisnis, politik, lokal, pendidikan, dan olahraga. Kemudian kalau kita bicara tentang perkembangan Muslim di Eropa Barat saat ini, sangat luas teman-teman. Populasi meningkat karena faktor kelahiran dan migrasi, kemudian integrasi politik dan sosial. Semakin banyak Muslim menjadi anggota parlemen, wali kota, akademisi, dan pengusaha. Kalau untuk perkembangan pendidikan dan budaya sendiri, banyak sekali berdirinya sekolah Islam, media Muslim, dan organisasi pemuda Muslim. Nah, dan kalau kita bicara tentang pembangunan masjid, di sana itu ada pembangunan masjid modern di berbagai kota besar di Eropa. Kemudian, dialog antar agama dan multikulturalisme semakin berkembang untuk di sana sendiri ya. Kalau kita bicara tentang tantangan integrasi, masih ada teman-teman. Seperti isu diskriminasi, Islamofobia, perdebatan sekularisme, dan politik identitas. Jadi kesimpulannya adalah, awal keberadaan Muslim di Eropa Barat itu berakar dari penaklukan Andalusia di tahun 711 Masehi. Kemudian menghilang setelah 1492 Masehi, lalu muncul kembali melalui migrasi besar-besaran pada abad ke-20. Karakteristiknya sangat beragam, teman-teman. Berasal dari banyak negara, beridentitas ganda, hidup di kota besar, dan berkembang dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi.
Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa Islam telah menjadi bagian penting dari masyarakat Eropa modern, bukan sekedar minoritas sementara. Yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dapat dipahami dan bisa menggambarkan sejarah perkembangan peradaban muslim di Eropa Barat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.